Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Allahumma a'inna ala siyami Ramadan. Allahumma a'inna ala qiyami Ramadan. Allahumma a'inna ala sadaqah fi syahri Ramadan. Allahumma a'inna fi a'mali salihah fi syahri Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ashabul fadilah, para alim, ulama, asatid, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat subuh, dan siapapun yang menyaksikan kajian kita pada subuh pagi hari ini, semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah, dibarokahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, serta dengan barokah bulan Ramadan kita semua selalu mendapatkan pertolongan dari Allah untuk selalu berupaya sebaik mungkin melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Memohon kepada Allah semoga dengan rahmat Allah kita bisa melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan. Semoga dengan rahmat Allah kita bisa bersedekah di bulan Ramadan. Semoga dengan rahmat Allah kita bisa melakukan amalan-amalan sholihan makbulah, dan tentunya kita berharap semoga doa-doa yang kita munajatkan kepada Allah menjadi doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kepada kita umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kita rizki yang halal, luas, barokah, yang menjadikan kita semua semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang saat ini sakit, semoga Allah ringankan sakitnya, Allah angkat penyakitnya. Yang saat ini sedang menghadapi ujian dari Allah, semoga Allah kuatkan, Allah yakinkan, Allah berikan jalan keluar yang diridhoi oleh Allah, sehingga ujian itu mengangkat derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menghadapi masalah, semoga semakin bertawakal kepada Allah, semakin pasrah kepada Allah, dan mendapatkan bimbingan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita berada di hari yang keberapa, Pak? Bu? Ada yang 13, ada yang 12 ya. Enggak ada yang 15? Alhamdulillah, pada kesempatan terakhir kita mengkaji surat Al-Baqarah ya, yang berkaitan dengan puasa. Bagaimana kemudian dalam pembahasan tersebut kita melihat bahwa ternyata sebelum perintah puasa seperti yang kita lakukan ini, dulu masih ada pilihan-pilihan. Yang mau puasa, puasa. Yang enggak puasa, memberikan makan kepada orang-orang miskin ya. Walaupun kemudian bahwa ada ulama seperti Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa sebenarnya kemudian itu ayat tidak mansukh tapi dikhususkan ya. Ini pendapat beliau, bahwa hakikatnya berkaitan dengan ayat yang berbunyi faman syahida ya, faman kana maridon, faman kana minkum maridon aw ala safarin, barang siapa yang kemudian di antara kalian itu sakit atau dalam perjalanan, maka dia menggantinya di hari yang lain. Ini yang dimaksud bahwa orang-orang yang memiliki halangan uzur, bahwa lebih tegas lagi disebutkan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, kata beliau adalah asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah yastati'ani ayyasuma fayut'imani makana kulla yaumin miskinan. Jadi yang tidak berpuasa atau yang tidak mampu berpuasa itu adalah orang sepuh yang sudah tua, kakek atau nenek yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Maka kemudian dia menggantinya dengan fidyah. Fidyah dari kata apa, Pak? Fida. Kita pernah dengar dulu ada intifadah. Jadi orang yang pergi ke musuh, khususnya di Palestina dulu itu yang intifada. Jadi dia melakukan upaya-upaya ya, upaya-upaya menebus dirinya di jalan Allah menurut keyakinan mereka. Tapi konteks ini, fidyah ini sebagaimana bentuk pengganti dari ibadah puasa. Apa tujuannya? Agar orang yang berhalangan tadi itu, yang tidak berpuasa itu, tidak melalaikan perintah Allah. Bener gak sholat, tapi dia tahu ada kewajiban. Bener gak puasa, tapi dia tahu kewajiban puasa. Akhirnya ada fidyah, supaya tidak meremehkan, melalaikan. Wahakada ruwiya ghairu wahidin an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas wa qala Abu Bakr bin Abi Syaibah. Ya, ini juga diriwayatkan tidak hanya satu orang, tapi termasuk Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dan semisalnya.
Wa qala Abu Bakr bin Abi Syaibah, berkata beliau Abu Bakr bin Abi Syaibah, haddatsana Abdurrahim bin Sulaiman an Ash'as bin Suwar an Ikrimah ibn Abbas qala nuzilat hadhil ayah wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun tu'amu miskin, bahwa turunnya ayat dan bagi orang-orang yang tidak mampu ini untuk berpuasa adalah memberi fidyah, yaitu memberikan makan kepada orang-orang miskin, adalah fisyaikhil kabir, yaitu orang yang sudah sepuh, alladzi la yatiqus shaum, yang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Ada yang bertanya, bagaimana teknis pelaksanaannya? Apakah setiap hari satu atau sekaligus? Boleh. Mana yang lebih mudah untuk dilakukan? Boleh setiap hari kita memberi makan, atau sekaligus langsung. Karena sudah tahu bahwa misal kakek saya atau nenek saya atau orang tua saya sudah tidak mampu, kan sudah tahu kira-kira berapa. Summa dha'ufa, kemudian orang sepuh itu lemah. Farakhasalahu, maka diberi keringanan oleh Allah, ayyut imamaka kulla yaumin miskinan, setiap hari memberi makan orang miskin. Wa qala al-Hafidz Abu Bakar bin Mardawi, haddatsana Muhammad bin Ahmad. Ya, berkata beliau Al-Hafidz Abu Bakar Mardawi, disampaikan kepada kami oleh Muhammad bin Ahmad, disampaikan kepada kami yaitu Husain bin Bahram Al-Mahzumi, disampaikan kepada kami oleh Wahab bin Bakiyah, disampaikan kepada kami Khalid bin Abdullah bin Abi Laili qala dakhaltu ala Atha fi Ramadan, saya masuk ke kediaman Atha di bulan Ramadan, wa huwa yaqul, dan beliau waktu saya masuk itu sedang makan. Faqala Ibnu Abbas, maka berkata kemudian Ibnu Abbas, nuzilat hadhil ayah wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, ayat yang kita bahas ini, fakana man syaa shoma wa man syaa aftara wa at'ama miskinan. Jadi kalaupun orang sepuh, kalau orang sepuhnya itu masih kuat, masih bisa puasa, ya enggak apa-apa puasa. Tapi kalau enggak kuat, pilihannya adalah membayar fidyah. Insya'at ama an kulli yaumin miskinan wa aftara. Fa hasala al-amru anna an-nasfa thabitun fi haqqis sahihil muqim. Tetapi yang perlu digarisbawahi, ya, bahwa berkaitan dengan ibadah puasa, jelas terang benderang bahwa ini wajib bagi orang yang mukim, yang sehat. Karena kalau orang mukim kan gak ada alasan, Pak. Kalau marid, sakit, ada alasan. Kalau musafir, mungkin perjalanan. Musafir pun beda zaman dulu dengan sekarang. Dulu kelunuk-kelunuk naik unta, perjalanannya berat. Nah, sekarang Surabaya Jakarta 1,5 jam. Lah kenapa gak kosong? Aku musafir. Itu juga harus dipertimbangkan. Jadi nanti kita kaji itu, nanti ada pembahasannya. Benar musafir, tapi apa kemudian ada hal-hal yang membuat musyaqqat, yang memberatkan? Nah itu juga. Nah, ada hal yang membuat dia tidak kuat. Tapi bagi orang yang mukim, yang tinggal di kampungnya, di daerahnya, sedangkan dia juga dalam keadaan sehat, maka dia wajib untuk berpuasa. Makanya dasarnya adalah faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan atau dia mendengar, tahu ada orang yang menyaksikan adanya bulan di awal bulan Ramadan, maksudnya dia tahu ada orang yang melihat, dia disumpah orang itu,
maka orang yang mendengar, yang tahu itu juga wajib melaksanakan ibadah puasa. Wa amma syaikhul fani al-haram alladhi laysat siyam falau ayyaftira wala qada alaih. Tapi ada juga yang berpendapat bagi orang yang sudah sepuh maka dia tidak perlu berpuasa, ya. Dia tidak perlu berpuasa dan tidak perlu mengganti. Li'annahu laysat lahu halun yasiru ilayhi yatamakkanu fiha minal qada. Karena kalaupun orang yang sudah sepuh itu misalnya nanti disuruh ganti di luar bulan Ramadan, tetap gak bisa karena tidak punya kemampuan. Walakin hal yajibu alaihi idza aftara ayyut'ima an kulli yaumin miskinan idza kana da jiddah. Nah, ada pertanyaan kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau memang orang tersebut yang sudah sepuh itu, ya, sudah sepuh, apakah dia kemudian wajib memberi makan setiap hari kepada orang miskin dalam kondisi dia memang sudah tua renta? Fihi qaulani, dalam pembahasan ini ada dua pendapat lil ulama. Ahaduhuma la yajibu alaihi it'am. Ya. Yang pertama, kalau memang dia sudah lemah dalam arti segalanya, tidak mampu puasa, tidak punya kemampuan lainnya secara ekonomi, maka dia tidak wajib. Karena apa? Karena dia sudah lemah. Falam yujib alai fidyah kas-sabi. Maka dihukuminya bagaimana? Dia seperti bayi. Sudah seperti bayi. Li'anna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha wa huwa ahadu qauli Syafi'i. Karena sesungguhnya Allah tidak membebankan kepada seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Ini salah satu pendapat dari madhab Syafi'i. Yang kedua, pendapat yang kedua, wa huwa as-sahih wa alaihi aktsarul ulama. Pendapat kedua ini banyak diikuti oleh para ulama. Annahu yajibu alaihi fidyah an kulli yaumin. Maka kalau dia sudah sepuh, tidak mampu, pendapat yang kedua dan ini banyak digunakan adalah membayar fidyah. Bagaimana kalau orang tuanya tidak mampu, anaknya kan ada. Nah, ini tanggung jawab anaknya, Pak. Jadi tanggung jawab sebagai anak kepada orang tua. Kama fassarahu Ibnu Abbas wa ghairuhu minas salaf ala qiraati man qara'a wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ini sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh beliau Ibnu Abbas berkaitan dengan wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang-orang yang tidak mampu itu. Ai yatajassamuna, atau yang dia yatajassamuna itu adalah orang yang berat ketika berpuasa, atau bisa membuat dia lemah, atau bisa membuat sakit. Nah, ini masuk dari definisi wa 'alal ladzina yutiqunahu. Kama qala Ibnu Mas'ud wa ghairi wa huwa ikhtiyarul Bukhari fa innahu qala wa amma syaikhul kabir, sebagaimana disampaikan oleh Imam Bukhari bahwa sesungguhnya orang tua yang sudah sepuh, idza lam yatub asyam, dia tidak mampu untuk berpuasa, faqad at'ama anas ba'dama kabura aman au amain an kulli yaumin. Jadi memberi makan kepada satu orang untuk pengganti setiap harinya, miskinan, dan yang diberi itu adalah orang-orang yang miskin. Apa bentuknya? Apa saja yang menjadi bahan pokok di negara itu? Bisa khubzan, walahman, ya, bisa daging, bisa roti. Wa hadzal ladzi ala qal Bukhari qad asnadahu. Ini yang kemudian, ya, dijadikan dasar, diikutkan oleh Imam Bukhari dalam sanadnya Al-Hafidz Abu Ya'li Al-Musili fi musnadi faqala haddatsana Abdullah bin Mu'ad haddatsana Imran bin Ayyub bin Abi Tamimah. Jadi ini pernah dialami oleh sahabat Anas, Pak. Kata Imam Bukhari,
Dha'ufa Anas anis saum. Jadi Anas ini pernah lemah, tidak kuat untuk berpuasa. Fasona ajufnah min sarid, maka Anas bin Malik ini kemudian membuat bubur di satu panci. Fada'a thalathina miskinan fa'at'amahu. Nah, karena dia tidak puasa, karena dia punya udzur, halangan, dia bikin bubur satu panci selama 1 bulan, 30 hari dia tidak berpuasa, maka dia mengundang orang sebanyak 30 orang. Jadi karena dia tidak puasa 30 hari, maka yang diundang oleh dia adalah 30 orang. Ya. Maka fada'a thalathina miskinan fa'at'amahu. Kemudian diberi makan sarid tadi itu, bubur tadi itu. Rawahu Abdu bin Hamid an Rauh bin Ubadah an Imran wa huwa ibnu Hudair an Ayyub bihi wa rawa Abdu aidan min hadithi sittah min ashabi Anas. Ini semuanya diriwayatkan dari perawi yang sittah, ya, ashabu Anas an Anas bimakna wa mimma yaltahiqu bihadzal makna al-hamil wal murdi, termasuk orang yang hamil. Orang yang hamil atau orang yang menyusui. Ini selalu ikhtilaf ibu-ibu. Nah, bagaimana kalau orang hamil? Bagaimana dengan orang yang menyusui? Idza khafata ala anfusihima. Nah, ini Pak. Kalau yang dikhawatirkan itu dirinya, ibunya maksudnya, ibunya, awwaladayhuma, atau kedua anaknya, fafihima khilafun katsirun bainal ulama. Dalam masalah ini banyak terjadi perbedaan pendapat. Kalau dalam kitab Kifayatul Akhyar mazhab Syafi'i, kalau yang dikhawatirkan ibunya, ya, ibunya, maka ini dihukumi dengan sakit. Jadi dia nanti tidak puasa tapi qadha. Nah, kalau yang yang dianggap sakit, yang dikhawatirkan sakit itu orangnya, dirinya. Tapi kalau bayinya atau janinnya, nah ini juga berarti harus bayar fidyah. Jadi seperti itu. Jadi tergantung ini mana, gitu ya. Walaupun ini ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Tapi kalau mazhab Syafi'i dalam kitab Kifayatul Akhyar sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Qala yaftirani wa yafdiyani. Ada yang berpendapat selain dia berbuka, ya, selain dia berbuka, maka dia membayar fidyah, kemudian mengqadha di hari lain. Ada juga yang berpendapat cukup membayar fidyah tanpa qadha. Ada juga yang berpendapat yajibul qadha bila fidyah. Jadi cukup mengganti tanpa membayar fidyah. Jadi ini pendapat yang ada dalam permasalahan tersebut. Tapi sekali lagi, kalau mazhab Syafi'i dalam kitab Kifayatul Akhyar digarisbawahi siapa dulu ini? Ya, kalau ibunya atau yang menyusui berarti dia dihukumi seperti orang yang sakit. Gitu. Ini pembahasan tentang berkaitan dengan surat Al-Baqarah tentang puasa 183, 184. Selanjutnya pada ayat selanjutnya 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum
wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an yamdahu ta'ala syahrus siyam. Allah ini Pak Bu memuji, memuliakan bulan Ramadan. Min baini sa'iris syuhuri. Bulan Ramadan dimuliakan di antara bulan-bulan yang lainnya. Bi an ikhtarahu min bainihinna li inzalil Qur'anil azim. Kenapa kok bulan Ramadan dimuliakan? Karena di bulan ini salah satunya Al-Quran diturunkan oleh Allah. Makanya kenapa ketika bulan Ramadan semuanya baca Quran, ajakannya baca Quran. Ini bulan diturunkannya Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran berarti dia sudah mau membuka hatinya, mengisi dengan kalam-kalam Allah. Makanya tidak ada yang seistimewa bulan Ramadan ini. Keistimewaan bulan Ramadan karena di bulan itu diturunkannya Al-Quran. Nah karena Al-Quran diturunkan, maka di bulan itu mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran. Makanya alhamdulillah kita pada kesempatan ini mengkaji Al-Quran juga ini. Mengkaji tafsir, belajar tafsir. Masya Allah. Ini berarti selaras dengan ayat ini. Ketika Allah memuliakan bulan Ramadan dengan diturunkannya Al-Quran, maka pantasnya memang kita baca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Sebagaimana Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Wa kama ikhtassahu bidzalika. Maka sebagaimana dikhususkannya, diistimewakannya bidzalika dengan hal itu, qad waradal hadits bi annahu asy-syahrul ladzi kanatul kutub al-ilahiyyah tanzilu fihi 'alal anbiya. Bukan hanya Al-Qur'an Bapak Ibu, ternyata di bulan Ramadan ini banyak kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an diturunkan juga di bulan Ramadan. Makanya istimewa. Kita ini istimewa untuk terus membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Di mana kitab-kitab suci itu yang dari Allah itu diturunkan kepada para nabi. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, berkata beliau Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmatinya, amin ya rabbal alamin. Haddatsana Abu Sa'id maula Bani Hasim. Kami disampaikan kepada kami oleh Abu Sa'id maula Bani Hasim, haddatsana Imran Abul Awwam an Qatadah an Abil Malih an Wathila yakni Ibnul Asqa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah bersabda, qala unzilat suhufa Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Diturunkannya suhifah. Suhifah itu apa Pak? Lembaran. Beda. Ya. Kalau Al-Quran ini awalnya bentuknya suhifah, tapi kemudian dikodifikasikan. Ya. Mulai zamannya Abu Bakar Utsman, ya. Dikodifikasikan dulu masih lembaran-lembaran. Jadi diturunkan di malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurah li sittin madaini min Ramadan. Jadi apa? Diturunkannya Taurat di hari ke-6 di bulan Ramadan. Wal Injil li 13 khalat min Ramadan. Injil malam ke-13. Wa unzilal Quran li 24 khalat min Ramadan. Sedangkan Al-Quran diturunkan pada malam 24 atau 24 hari ke-24 ya di bulan Ramadan. Wa qad ruwiya min hadits Jabir bin Abdullah wa fihi, yang diriwayatkan oleh hadis dari Jabir dari Abdullah, anna Zabura unzila li ithnai asyarata, sedangkan Zabur diturunkan di hari ke-12 bulan Ramadan. Wal baqi kama taqaddama rawahu Ibnu Mardawi. Wa amma suhuf wa Taurah wa Zabur wal Injil
fa nazala kullu minha 'ala an-nabi alladhi unzila alaihi jumlatan wahidah. Kitab-kitab sebelum Al-Qur'an Bapak Ibu turunnya itu langsung sekaligus. Turunnya langsung sekaligus. Wa ammal Qur'an, sedangkan Al-Qur'an fa innama nazala jumlatan wahidatan ila baitil izzah minas sama'id dunya. Sedangkan Al-Qur'an itu turunnya sekaligus tapi di langit bumi ini, Baitul Izzah. Jadi tidak langsung turun brek begitu enggak, tapi diturunkan di langit bumi dulu. Maka kemudian wa kana dzalika fi syahri Ramadan, dan itu terjadi di malam bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kama qala ta'ala inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Atau di ayat di surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi Lailatul Mubarakah. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan di malam yang penuh barakah. Summa nazala ba'du mufarraqan bihasbil waqa'i ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Baitul Izzah itu, langit bumi itu diturunkan kepada Rasulullah sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Ada sahabat yang tanya, Rasulullah kemudian dapat wahyu. Ada permasalahan, kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu. Terus seperti itu sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Hakadha ruya min ghairi wajhin an Ibnu Abbas. Kama qala Israil an As-Suddi an Muhammad ibn Abil Mujalid an Miksam an Ibnu Abbas annahu sa'ala Atiyah bin Mas'ud faqala waqa'a fi qalbi syak. Nah, makanya kemudian ini juga ada yang mempunyai pertanyaan, apa benar Al-Qur'an itu turunnya di malam Lailatul Qadar? Nah, disampaikan kata orang yang ragu ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, dengan ayat inna anzalnahu fi lailatin mubarakah atau inna anzalnahu fi lailatul qadr wa qad unzila fi Syawal wa fi Dzulqa'dah wa fi Dzulhijjah wa fil Muharram wa Safar wa syahr Rabi dan seterusnya. Padahal katanya beliau yang ragu ini bahwa Al-Qur'an itu turunnya dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang dimaksud turun itu dari atas, dari Allah menuju Baitul Izzah, langitnya itu yang dimaksud yang turunnya Al-Quran tadi, jumlah wahidah tadi, sekaligus tadi. Tapi turunnya ke manusia, ke baginda Rasul, ke umat Islam itu turunnya kapan saja, saat di mana saja, dan itu sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Jadi ini jawaban dari orang yang meragukan tadi. Karena bagi dia Syawal juga turun Al-Quran, Rasulullah mendapat wahyu, Dzulqa'dah juga mendapat wahyu. Itu beda. Turunnya itu yang sesuai dengan peristiwa di bulan apa saja. Tapi konteks dari malam Lailatul Qadar itu turunnya ini ke langit bumi. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna unzila fi Ramadan fi Lailatul Qadar. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa Al-Quran diturunkan itu di malam Lailatul Qadar. Wa fi lailatin mubarakah jumlatan wahidah, dan diturunkan di malam yang penuh barakah dalam satu kaligus. Summa unzila ala mawaqi'in nujum tartilan fi syuhuri wal ayyam. Kemudian dari langit bumi Baitul Izzah itu turun kepada Rasulullah sesuai dengan peristiwa, secara tartil turunnya. Tartil itu bacanya ya kita ngaji itu kayak tadarus itu, turunnya seperti itu. Rawa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawi wa hadza lafdhu. Wa fi riwayat Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas qala unzila al-Qur'an fi nisfi min syahri Ramadan ila sama'id dunya.
Ada juga yang berpendapat ya bahwa turunnya itu di pertengahan bulan Ramadan ke langit bumi itu. Faju'ila fi baitil izzah, dan diturunkan di baitil izzah. Summa unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ishrina sanata. Kemudian diturunkan kepada baginda Rasul dalam rentang waktu 20 tahun lebih. Atau dalam kitab Ulumul Quran 23 tahun dipaskan, ya. Li jawabi kalamin nas. Al-Quran ini turun tujuannya apa, Pak? Bu, tujuannya untuk menjawab tantangan manusia, jawaban manusia, apa pertanyaan manusia terkait semua permasalahan. Makanya tidak salah orang yang berkata, yang berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Lawang kita beli kulkas saja ada buku panduan, beli handphone juga kita ada buku panduan. Lah kita ini hidup diberi Allah buku panduan berupa Al-Quran. Makanya di bulan Ramadan kita ini mengaji ini kembali membuka hati kita ini untuk menerima bimbingan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allah yuhdithu li nabi ma yasha wa la yaji'ul musyrikan mithli yukhasimuna bihi illa ja'ahum Allah bi jawabi. Nah, turunnya Al-Quran itu Bapak Ibu yang tidak langsung sekaligus itu bikin masalah lagi. Pertanyaan lagi, apa? Kaum musyrikun, orang-orang musyrik, karena sebelumnya turunnya Al-Quran itu langsung sekaligus, lah yang Al-Quran ini jadi bahan pertanyaan oleh orang-orang musyrik ini. Lah kenapa kok nggak turun seperti sebagaimana sebelumnya? Kok satu persatu? Nah, itu. Jadi disampaikan di sini bahwa Allah menyampaikan kepada nabinya sesuai dengan kehendak Allah. Maka tidaklah kaum musyrikin itu datang kecuali hanya ingin mencari-cari saja, ya, membuat upaya-upaya untuk menggagalkan, untuk memfitnah dengan apa yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang sebenarnya Al-Quran itu sebenarnya juga adalah jawaban. Wadzalika qawlu wa qala alladziina kafaru laula nazala 'alaihil Qur'an jumlatan wahidatan kadzalika linutsabbita bi fu'adak wa rattalnahu tartila wa la ya'tunaka bimithla illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dijawab ini, Pak. Ketika orang musyrikin bilang, Muhammad, kenapa kok enggak sama dengan sebelumnya? Kenapa kok yang Al-Quran turunnya ini satu persatu tidak sekaligus? Dijawab oleh Allah bahwa kami turunkan Al-Quran itu tidak sekaligus. Untuk apa diturunkan satu persatu sesuai dengan kebutuhannya itu? Linutsabbita bi fu'adak, agar supaya hatimu Muhammad itu mantap. Jadi tidak langsung sekaligus. Sekaligus diturunkan iya beres, tapi apakah menguasai gitu? Tapi diturunkan satu persatu agar supaya menyentuh hatimu. Makanya kebiasaan para sahabat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran itu diulang-ulang, baru diamalkan. Nah ini, tidak nambah bacaan sebelum mengamalkan apa yang sudah dibaca. Lah saya, panjenengan, halo, kita ini baca Quran aja darus saja Pak ya, darus saja, darus. Kita baca ndak ngamalkan ya mbuh. Gitu. Jadi mereka ini para sahabat kebiasaannya baca Quran ayat per ayat diamalkan. Kalau belum diamalkan nggak nambah ya, dibaca lagi. Jadi alasan kenapa Al-Quran ini diturunkan sesuai dengan kebutuhan, tidak sekaligus kepada Rasulullah, itu juga sebagai unsur pembelajaran itu, untuk menguatkan hati Rasulullah. Warattalnahu tartila, membacanya secara tartil. Makanya kalau tadarus Pak, jangan cari banter-banteran. Nah ini, kenapa? Kalau kita tadarus membacanya dengan tartil,
yu'athir, akan berpengaruh kepada hati itu. Coba kalau imam besar kita, Ustadz Asyik Afida, kalau ngaji kan, iya, walaupun orangnya kecil ya, tidak apa-apa, imam besar. Jadi ngajinya itu kan tartil, jadi yu'assir, berpengaruh itu. Bukan banter-banteran. Ya. Apalagi yang viral itu. Saya itu melihat orang tarawih kayak gitu itu saya, iki ya opo iki. Iya Pak, saya enggak masuk akal. Lah tumakninanya kemana itu? Ya. Padahal tumakninah itu bagian dari sholat loh. Terus jangan lupa ini Pak lagi Pak, banyak orang tidak sholat ba'diyah isya, tarawih sholat. Nah, padahal makomnya, kedudukannya lebih tinggi ba'diyah sholat. Ba'diyah sholat isya maksud saya, usolli sunnatan ba'diyatal isya itu loh. Banyak orang yang sholat tarawih ba'diyah isya, aku kok ae tarawih aja, tak lungguh dhisik. Loh, ini lagi. Itu kan rawatib itu. Kedudukannya lebih bagus itu. Jangan dibalik gitu. Makanya ini perlu dipahami ya. Perlu dipahami. Tadarus itu, makanya itu wazannya tadarus, tafa'ala, tadarosa, belajar itu Pak. Belajar. Yang ideal itu insya Allah seperti yang di sini, ada yang nyimak, ada yang mendengarkan. Kalau dibetulkan jangan emosi. Ini salah dibetul no emosi. Salah dibetul no gak gelem, terus saya ngaji apa ya. Wes enggak, remnya belum beli dia Pak, remnya. Ya. Jadi yang kita kaji ini Al-Quran. Ini pemberian Allah, anugerah Allah. Lah saya ngajinya kalau berhenti kacau semua Ustaz. Justru pahala panjenengan besar Pak. Mohon maaf, yang ngajinya masih sulit, itu susahnya baca itu diberi pahala oleh Allah. Susahnya baca, susahnya talfid itu loh. Kan biasanya kan diulang-ulang. Mohon maaf, gratul-gratul misalnya. Enggak masalah gratul-gratul. Dapat pahala gratul-gratul. Iya. Enggak apa-apa. Jadi, kenapa kok Al-Qur'an diturunkan demikian ini? Untuk memancapkan di hati, untuk menguatkan di hati. Hanya kalau ngaji itu tartil, itu akan berpengaruh ke hati, ke dada. Insya Allah. Ini jawaban sebagaimana Allah sampaikan ini. Maka ini kata Allah, tidaklah kami turunkan kepadamu Muhammad ini sebagai suatu kebenaran dan sebagai penjelasan yang bagus, yang baik. Maka Al-Quran ini disampaikan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini juga pujian lagi kepada Al-Quran dari Allah ini. Hudal linnas, petunjuk kepada umat manusia. Wa bayyinat, memberi penjelasan tentang petunjuk, wal furqan, yang membedakan antara hak dan batil. Ini pujian dari Allah. Alladzi anzalahu wa hudan liqulubil ibad. Jadi Al-Qur'an itu Pak, kata Allah ini adalah sesuatu yang Allah turunkan hudan liqulubil ibad. Itu adalah petunjuk bagi hati hamba-hamba Allah. Makanya kalau kita ngaji itu rohaniyah kita yang dapat itu. Jiwa kita tenang. Masya Allah. Al-Quran itu kalau bahasa lainnya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Syifa, bukan dawa. Kalau dawa belum tentu cocok.
Tapi kalau penyembuh, syifa, cocok kepada semuanya. Cocok kepada semua. Maka mimman amana bihi. Terutama kepada siapa? Kepada orang-orang yang iman. Kan rukun iman termasuk percaya kepada kitab Allah. Lah sekarang kalau kita baca Al-Quran, kita iman, yakin dengan kandungan Al-Quran, maka semakin memantapkan hati kita. Wa sadaqahu, setelah iman mempercayai, wattaba'ahu, kemudian mengamalkannya. Jadi jangan hanya kita ini baca, hobi baca Quran, ngamalkannya belum, nanti aja, repot ini. Jadi baca sebisa kita, apa yang kita tahu, ayo kita baca. Yang paling gampang mengamalkan dari Al-Quran di bulan Ramadan apa Pak? Ketika bangun, kalau bisa waktu sahur membaca istighfar. Karena Allah membanggakan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Tapi kalau waktunya mepet, ya jangan buku baca istighfar. Nanti gak sahur Pak. Jadi sahurnya duluan, gitu. Jadi di bulan Ramadan ini ada dua Pak, membaca istighfar, sholat tahajud, kemudian sahur. Tasahharu, bersahurlah kalian, karena dalam sahur itu terdapat barokah. Jangan bilang, aku loh gak sahur kuat, aku loh gak sahur gak popo. Yang dicari barokah. Walaupun kuat, ambil satu gelas, ambil satu teguk minuman, minum satu teguk, gitu. Untuk apa? Mendapatkan keberkahan sebagaimana dianjurkan oleh baginda Rasul. Mana yang lebih utama Pak? Sholat tahajud dulu atau sahur dulu? Nah, ini ada dua pendapat madhab ini. Tahajud dulu. Sahur itu di akhir kalau bagus. Ya. Ini sahur jam 11. Susah Pak. Jam 11. Wis timbangane kok keturun sahur ae saiki. Ya ndak apa-apa sahur seperti itu. Nanti sholat duha, wah wis baterai entek. Lapo lemes. Keakasan aku sahur. Makanya di situ ada hikmah yang Allah tunjukkan melalui baginda Rasul. Disuruh sahur, ya, diakhirkan begitu, ya. Selain membaca istighfar lagi apa Pak? Di malam hari disuruh kita ini membaca Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi pas semuanya tidur, kita baca Quran, gitu. Itu berpengaruh ke hati, enak ya. Memberikan ketenangan. Tapi ya juga jangan pol-polan. Mentang-mentang oleh ngono, tak entek-entek no, iya. Iya, nanti ngaji terus besoknya libur. Wah, ini. Iya. Jadi diatur agar supaya ajab, insya Allah. Jadi memang bulan Ramadan ini mulia karena diturunkan Al-Quran, maka pantas kita untuk membaca Al-Quran terus ini. Membaca Al-Quran terus. Melihat terjemahnya. Kemudian lihat tafsirnya, gitu. Jangan mengandalkan terjemah aja, tafsirnya juga. Karena terjemah hanya terjemah, bukan maksudnya. Kalau maksudnya ada di tafsirnya. Ini yang disampaikan Al-Quran. Wa bayyinat. Apa maknanya bayyinat? Penjelasan itu dalail wa hujjaj bayyinah wadihah jaliyah liman fahimaha wa tadabbaraha dalatun ala sihhati ma ja'a bihi minal huda al-munafi lid-dhalal. Jadi Al-Quran itu membawa bukti, membawa penjelasan
membawa dalil yang terang benderang, yang jelas, yang kemudian itu akan membuat semakin mantap orang yang ingin memahaminya, meyakinkan orang-orang yang mau mempelajarinya. Sudah jam berapa? Kurang berapa menit? Nah, ini 5 itu 6. Ikut yang mana ya? Ya wes. Iya, persiapan ya. Jadi Al-Quran itu membawa bayinat, bukti, dalil kepada orang-orang yang mau mempelajarinya. Pernah lihat enggak Pak di YouTube? Ada orang luarnya, bungkusnya, apa namanya, covernya itu kitab non muslim, dalamnya Al-Quran. Mohon maaf kebalik, luarnya bungkusnya Al-Quran, dalamnya kitab non muslim. Oh ini kok ada seperti ini nih, bicara kan gini. Setelah dilihat ternyata kitab suci mereka sendiri. Tapi begitu yang Al-Quran pernah juga dibuka, dia kemudian, loh kok indah bacaannya ini, kok enak bacaannya ini. Ada seorang kakek yang masuk ke toko, kemudian waktu itu toko itu diperdengarkan bacaan Al-Quran, si kakek ini nangis. Bagi orang yang mau memahaminya akan dapat dia kebesaran-kebesaran Allah. Tapi bagi orang-orang yang tidak mau, yang antipati, ya gak akan mungkin mendapatkan kebesaran dari Allah. Maksudnya apa Pak? Bukakan hati kita ini. Bukakan hati kita ini untuk menerima dalam tanda kutip pemberian-pemberian Allah yang ada di Al-Quran itu. Maka kita akan merasakan ketenangan dari bayinat ini. Berapa banyak bukti kebesaran Allah di Al-Quran. Kalau kemudian kita lihat berapa banyak orang-orang yang mu'allaf, karena dia awalnya ingin mencari kelemahan Al-Quran, tapi ketika dia masuk mencari-cari, ternyata dia justru mendapatkan kebesaran, bukti-bukti bayinat ini yang ada dalam Al-Quran. Ini mungkin pada kesempatan ini yang bisa kita kaji, ya, berkaitan dengan pembahasan surat Al-Baqarah ayat 185, khususnya berkaitan dengan bagaimana Al-Quran itu sebagai berfungsi, ya, sebagai bayinat, pemberi penjelasan, pemberi dalil yang harusnya memberikan pemahaman kepada orang-orang untuk mengimaninya, untuk mempercayainya, dan untuk mengamalkannya. Semoga dengan rahmat Allah, dengan barokah bulan Ramadan, kita semua diberi Allah istiqomah membaca Al-Quran, diberi istiqomah oleh Allah untuk mempelajarinya, diberi Allah istiqomah untuk mengamalkannya sedikit demi sedikit. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita bersama-sama oh iya gini Pak, maksud saya Pak. Jadi saya kemarin itu ada diskusi berkaitan dengan niat puasa Ramadan. Jadi selama ini kita ini kalau niat nawaitu sauma ghadin an adai fardis syahri, nah itu yang umum Ramadana. Ternyata secara bahasa itu yang sesuai sebenarnya Ramadhani. Nah, penjelasannya karena kalau Ramadhana itu maknanya nanti 1 tahun maknanya. Nanti saya share. Tetapi kebanyakan dari kita kemudian mengikutkannya dengan terjemahannya kan. Jadi selain lafadz niat itu, kemudian kita mengikutinya dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Nah, yang perlu dipahami itu lisan. Apakah selama ini kita salah? Kalau secara kalimat bahasanya, mungkin secara makna bahasa kaidahnya memang iya.
tetapi kan niatnya ada di hati. Jadi sama dengan orang niat sholat, mulutnya niat sholat asar, tapi dia sebenarnya di waktu sholat zuhur, apa dia sah? Sah. Karena sebenarnya dia hatinya ingin sholat zuhur, mulutnya keluar niat asar, sah. Nanti saya bagikan. Jadi nawaitu shoma ghadin anadai fardhi syahri ramadhani. Kalau ramadhani hadihis sanata. Nah, kalau ramadhana hadihis sanata. Nanti saya share ke Gus Dur, ya. Jadi ini tentang pelafatan. Tapi kalau di hati kita diniatkannya nawaitu shoma ghadin, itu niat ingsun apa Pak? Poso bulan Ramadan. Nah, itu kan jelas ya. Itu jelas. Makanya ini di lisan, maksud saya takrirnya itu di hati. Sebenarnya konteksnya secara fikih tidak ada masalah. Cuman kalau memang ada yang janggal kan harus diingatkan, harus disampaikan. Jadi seperti itu. Ini saja dari saya, kekurangan milik saya semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya majlis kami ini, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami,
Ampunilah dosa kedua orang tua kami, bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami. Ampunilah mereka, angkat derajat mereka, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surga-Mu. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, berkahilah kami dan mereka, berilah kami kesempatan untuk berbakti dan membahagiakan mereka. Ya Allah, anugerahkanlah kami keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah warahmah. Anugerahkanlah kami keturunan yang saleh salehah, dari golongan yang mendirikan salat, dari golongan yang menegakkan salat, dari golongan yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengimaninya, dan mengamalkannya. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, rahmatilah majlis kami, berkahilah majlis kami, berilah kami ya Allah rezeki yang halal was barakah, yang menjadikan kami semakin bersyukur. Ya Allah, anugerahkanlah kami keberkahan hidup dengan umur yang Engkau berikan untuk beribadah. Ya Allah, apabila di antara kami saat ini sedang sakit, ringankanlah sakit kami, angkatlah penyakit kami dengan rahmat-Mu. Ya Allah, inilah keadaan kami. Rabbana taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.